Nusantara tuh banyak tafsirnya, dia berkembang sesuai dengan konteks zaman ya. Cuma persoalan besarnya, tiap konteks zaman tuh membentuk kata Nusantara dengan definisi yang berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya mau kata Nusantara itu dibawa ke definisi deklarasi Juanda berkaitan dengan wawasan Nusantara, saya pikir kata Nusantara yang digunakan pada ibu kota yang baru ini itu tidak cocok. Oke. Ya, jadi kata Nusantara yang harus digunakan harus kembali ke periode di mana kata Nusantara itu menjadi bagian dari konteks kota Majapahit dengan luar kota dari Majapahit. Yang dalam konteks Kerajaan Mataram itu kita bisa sebut sebagai konsep antara Negara Agung dan Mojonegoro. Jadi antara daerah pusat ibu kota dengan luar pusat ibu kota. Dan ini juga diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara Jawa dengan luar Jawa, itu yang kemudian kita warisi. Nah, dalam konteks Jawa dan luar Jawa Majapahit maupun kekuasaan kolonial ini, di situ ada subordinasi. Jadi di situ berkembang suatu sistem konsentrik di mana pusat itu memutuskan segala hal gitu. Perlu nggak perlu gitu, pokoknya itu terserah pusat. Itu otoritas dari pusat. Jadi tidak ada dialog, adanya monolog. Iya, jadi tidak bisa diperbandingkan dengan menggunakan kata wawasan Nusantara karena proses pembentukannya berbeda itu. Nah, kalau kita lihat proses pembentukan ibu kota negara, makanya saya katakan cenderung dia Jawaisme dalam konteks dia produk dari Majapahit. Jadi ini keraton baru aja menurut saya produk pemikirannya gitu. Ya, menurut saya bukan masalah kasta tertinggi, tapi konteks yang digunakan telah membuat keadaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteks proses bagaimana ibu kota itu mulai digulirkan, gagasannya, idenya, perencanaannya, semua kan seperti tidak ada dialog. Semuanya itu monolog gitu. Perlu nggak perlu? Ya, tidak ada dialog itu. Semuanya maju terus gitu. Nah, itu yang saya bilang. Akhirnya kita melihat Nusantara namanya itu menemukan jati dirinya bukan pada jati diri seperti yang dikatakan Juanda tahun 57 dan kemudian mewujud 25 tahun kemudian jadi wawasan Nusantara, tapi Nusantara yang pulang ke masa periode Majapahit. Dan ya, menurut saya proses pembuatannya tidak seperti itu. Jadi konteks ketika kata Nusantara itu hidup di antara periode ke periode, kita bisa melihat konteksnya seperti apa. Jadi ketika dia digunakan di zaman Majapahit, kemudian timbul lagi muncul di awal masa pergerakan ketika identitas Indonesia dibentuk untuk mengganti kata Hindia Belanda yang cocok pakai kata apa ya. Kemudian muncul tuh orang seperti Soekarno bilang pidato pertama dia menggunakan kata Nusantara begitu ya tahun 17. Kemudian Suardi Suryaningrat atau Ki Hajar menggunakan begitu. Tapi kata ini kemudian cepat hilang karena dianggap nggak cocok sama aspirasi zaman itu yang mengatakan bahwa Nusantara ini adalah kata yang mewakili dunia lama dalam konteks dia sama seperti dunia kolonial. Yang pertama subordinatif, kedua eksploitatif gitu ya. Itu konteks-konteks seperti itu menjadi benar dan konsep Nusantara ini nggak digunakan oleh dunia kolonial seperti saya katakan tadi yang mewarisi jadi setback ke belakang Jawa karena pada saat itu Jawa, gitu. masih dijajah. Tapi Anda mengakui bahwa yang pertama kali memperkenalkan kata Nusantara ini adalah Bung Karno ya? Tidak, bukan Bung Karno. Dia muncul di zaman Majapahit. Maksud saya setelah Majapahit. Ya, setelah Majapahit dia muncul di dunia pergerakan karena semua orang ingin mencari kata alternatif dari Hindia Belanda. Kata Hindia Belanda itu kan merendahkan, seolah-olah kita nggak punya nama sendiri. Jadi kolonialisme itu bergerak dengan mesin bahasa, memberi tanda-tanda begitu. Jadi kita harus menciptakan bahasa baru pengganti dari Hindia Belanda. Maka muncullah Insulinde, muncullah kemudian Indonesia, dan salah satunya Nusantara, tapi nggak laku. Karena apa? Karena nggak sesuai jiwa zaman waktu itu.